teman-teman saya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke, sebetulnya masih di seputar budidaya dan bonsai padi. Nah, kali ini saya mau ada beberapa bahan bonsai yang saya mau panen ya. Kecil-kecil. Nanti mungkin akan saya tanam dan saya kasih gerak dasar untuk terus berkarya. Ini jenisnya waru Taiwan Micro ya, tekstur daunnya kalau tua seperti ini ya, daunnya geriginya sangat rapat sekali, agak cenderung batangnya agak cenderungnya warna coklat kemerahan sama Taiwan, sama tekstur daunnya. Ada beberapa sekitar hampir 100 ya untuk bahan cangkoknya. Di bawah itu banyak sekali. Ini saya coba mau untuk panen ya untuk teman-teman. Cangkokan yang seperti ini kita untuk waru aman ya, ada 1-2 akar nanti kita pruning, soalnya ini cuacanya sangat ekstrim sekali, jadi cepat kering ya untuk medianya. Ini ada akar 1-2 gini, nanti kita pruning, terus akan saya basahi dulu, terus saya kasih tempat teduh. Nanti paling enggak nyampe 1 minggu akarnya nanti full ya. Nanti saya mau tunjukkan teman-teman untuk akar seberapa. Kita coba potong satu dulu ya, saya kasihkan contoh untuk teman-teman. Nah, ini akarnya baru sedikit ya, ada 1-2 akarnya, belum begitu full. Kita lihat dari agak dekat ya. Nah, ini akarnya seperti ini. Nanti kita lihat ya hasilnya 1 minggu enggak nyampe kita basahi. Ini kering banget soalnya, kalau ini disuruh minta full pas posisi di sini nggak mau karena dia kering sekali. Udah ada contoh akar 1-2, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dengan kondisi seperti ini sebelum 1 minggu, saya yakin akarnya nanti full, dengan satu catatan, ini nanti kita basahi air full, terus kita angkat, terus kita taruh di tempat teduh, kita berdirikan. Nanti
begitu full ya. Ini nanti paling 1 minggu direndam sudah banyak ya untuk keluar akarnya. Saya pernah praktekkan, tapi jangan direndam terus menerus ya. Kita rendam nyampe ini basah aja. Ini kan kering ya kokopitnya, jadi untuk akar-akar di dalam yang baru mau keluar bintik-bintik putih itu dia nggak mau keluar karena ini kering. Nah ini kita rendam air, nanti setelah ini terlihat basah semua kita angkat. Jangan direndam pakai air terus, nanti akan pembusukan. Kita angkat, yang penting kita taruh di bak yang baknya kita lubangi. Nanti taruh tempat teduh. Nanti dalam jangka satu minggu saya pernah mempraktekkan akar full ya. Dan kalau kayak gini untuk pengiriman yang jarak jauh pas-pasnya ya, enggak apa-apa ya. Kemarin saya pernah ke luar Jawa, posisi seperti ini, contoh-contoh seperti ini. Nah, saya rendam dulu pakai air, full airnya, nyampe kokopitnya ini basah semua. Nah, dalam jangka perjalanan 1 minggu itu nyampe sana udah full. Kemarin saya pernah ke luar Jawa juga, nyampe sana difoto, ternyata akarnya cepat, pertumbuhan akarnya seperti ini teman-teman. Tip untuk mengatasi akar yang kurang banyak karena cuaca yang sangat ekstrim. Nah, jadi terlalu kering kalau menyirami ya, kalau pas banyak kita repot ya pas menyiraminya di posisi kayak gini. Ini untuk waru ya. Kalau untuk yang bahan ID bonsai yang lainnya saya belum pernah coba, saya nggak berani karena ini saya pelajari ID karakter bahan bonsai satu dulu. Mungkin yang lainnya juga saya pelajari, tapi perlahan-lahan ya, demi sedikit, dan terus belajar dari teman-teman. Oke teman-teman ya, sudah saya kumpulkan ya, nih taruh tempat teduh dulu. Kalau banyak begini biasa saya pakai kabut ya. Kalau sedikit mungkin kalau punya bak yang besar bisa direndam, tidak apa-apa. Tapi ini untuk baknya sudah saya lubangi ya di bawah, jadi aman ini. Seperti ini, sampai biar kelihatan basah semua kokopitnya. Ini langsung di bawah saya lubangi, jadi air langsung bisa turun ya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar, saling berbagi. Untuk teman-teman senior, terima kasih juga untuk ilmu dan berbaginya kepada saya. Saya langsung berbagi ke teman-teman. Cukup sekian dulu, tetap semangat ya kita ya, terus berkarya, berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.